Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Predian dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan nomor induk mahasiswa 187205080. Saya ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran saya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Joni SPDI. Dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pola pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan para mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Definisi. Menurut Depdiknas tahun 2006 ayat 49, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi berikut diantaranya, yaitu memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif serta rasional dalam menghadapi adanya isu kewarganegaraan. Ikut serta dengan cerdas dan bijak, juga bertanggung jawab dalam bertindak secara sadar dalam setiap kegiatan, baik dalam bermasyarakat dan berbangsa maupun bernegara, maju ke arah yang lebih positif dan demokratis dan demi mewujudkan individu yang berdasarkan pada nilai-nilai pendidikan, karakter yang terdapat di masyarakat, supaya dapat hidup rukun dan berdampingan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI dan memiliki hubungan yang baik dengan bangsa lain dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia secara langsung melalui teknologi informasi di era globalisasi saat ini. Landasan hukum di Indonesia. Landasan ideal yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dirancang dengan maksud upaya untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewirausahaan atau kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun atau modesty, jujur atau honesty, dan demokratis serta ikhlas atau sincerely sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab menguasai. Pengertian warga negara yang dimaksud seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Bab 10 Pasal 26 tentang warga negara ayat 1, yaitu yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Dasar. Ayat kedua yaitu syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang. Pengertian negara. Suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersamaan mendiami suatu wilayah tertentu, mengakui adanya suatu pemerintah yang bertugas mengurus dan mengatur kelompok manusia tersebut. Pengertian bangsa. Sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan diri sebagai suatu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian bela negara. Suatu perilaku dan tindakan warga negara yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, keamanan, kelestarian lingkungan hidup,
dan tegaknya kedaulatan pemerintah yang legitimate. Tugas negara yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dan masyarakat seluruhnya. Pengertian HAM, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. HAM dan kebebasan dasar manusia meliputi yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga, hak mengembangkan diri, keempat, hak memperoleh keadilan, kelima, hak atas kebebasan pribadi, pindah, negara, agama, dan lain-lain, yang keenam, hak atas rasa aman, ketujuh, hak atas kesejahteraan, 8. Hak turut serta dalam pemerintahan, 9. Hak wanita, profesi, keselamatan, dan kesehatan, dan yang ke-10 hak anak. Pengertian wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap tegas Indonesia menguasai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HAM, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai suatu yang bersifat kodrati, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Jenis dan macam hak asasi manusia di dunia. 1. Hak asasi pribadi atau personal right, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Hak membuat dan mendirikan parpol atau organisasi politik lainnya. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memilih sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyelidikan di mata hukum. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
Kewajiban. Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia, setiap orang dan warga negara yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib: yang pertama, patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima di Indonesia. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lainnya. Unsur-unsur negara: sebuah populasi permanen, sebuah wilayah, sebuah pemerintah, kapasitas sebuah negara dalam hubungan negara-negara lain, atau Montevideo Convention 1933. Pengertian negara. Negara atau polis ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya, atau Aristoteles. Persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Din Bodin. Negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Hugo Grotius. Negara adalah regulator utama dari penggunaan kekerasan yang sah di dalam wilayahnya. Robert Dahl. Negara ialah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Max Weber. Negara adalah alat atau agensi yang mengatur, mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Roger Haswaltau. Sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara: organisasi kekuasaan atau kewibawaan, pengelompokan masyarakat, kesamaan tujuan atau integration, instrumen pemaksaan atau Cranenburg dan Randolph-Smith. Tujuan negara yaitu eschatologi atau ilmu akhirat dan spekulatif. Tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia. Mitologi dan empiris atau kenegaraan, power oriented atau Machiavelli, power and prosperity atau unity, Dante Alighieri, liberty and equity, Immanuel Kant, welfare and happiness, social kapalitas. Bentuk negara. Sudut pandang negara. Sosiologis negara secara keseluruhan atau bangunan negara. Yuridis dari sudut struktur atau isinya. Sudut pandang sosiologis bentuk negara. Sudut pandang yuridis bentuk pemerintahan. Susunan negara. Susunan negara pembagian kekuasaan secara vertikal. Dua macam kemungkinan, yaitu satu, unitary state, yang kedua federation state. Unitary state yaitu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara atau sifatnya tunggal. Authority atau
center gov dibagi ke daerah-daerah atau autonomi, decentralization system, deconcentration system, auxiliary system. CV strong. 1. Supremasi dari parlemen pusat. 2. Tidak ada badan-badan lain berdaulat. Federation state terdiri dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri atau otonom, kemudian bergabung menjadi satu negara dengan ikatan kerjasama antara negara-negara tersebut untuk kepentingan bersama. Federasi menyerahkan sebagai urusannya untuk diurus pemerintah federal, selebihnya diurus oleh negara-negara bagian atau repress power. Urusan pemerintah federal, moneter, militer, dan unsur pertahanan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.